Oke, jadi kalau menurut saya itu makanan Indo yang paling enak adalah makanan Padang pastinya. Saya suka banget makanan Padang. Gulai otak lah, gulai kepala ikan lah, pokoknya macam-macam yang gulai-gulean saya suka banget. Karena mereka berasa banget. Jadi kalau misalnya saya masak di luar negeri, saya masak gulai gini, orang tuh pasti akan selalu terima gara-gara rasanya tuh beda. Jadi kayak orang bule itu nggak pernah ngerasain rasa yang begitu kayak rasa dan begitu flavorful gitu. Jadi itu akan pasti selalu berhasil buat kalau saya masak di luar. Makanya saya juga suka rasa-rasa yang medok gitu. Jadi sebenarnya banyak banget stigma makanan Indonesia. Sebenarnya general sih, makanan Indonesia tuh nggak sehat karena gorengan, karena banyak santan, karena gulai gitu. Sebenarnya kalau tanya ke dokter sendiri, makanan sehat itu adalah sebenarnya makan apapun asal porsinya pas gitu. Jadi itu yang saya ajarin juga ke masyarakat, karena orang-orang nggak ngerti gitu. Kadang-kadang saya masak gorengan dibilangnya nggak sehat, padahal itu tergantung makannya berapa banyak. Kayak MSG sebenarnya sehat-sehat aja asal porsinya tepat gitu. Sama juga seperti gulai, seperti gorengan, saya masih makan mie instan juga. Cuma saya tahu porsinya, kayak makan mie instan mungkin seminggu sekali, ataupun makan gulai nggak tiap hari juga, tapi diporsikan dengan sayur-sayuran, dengan gulainya sedikit aja gitu. Sesuai porsi lah pastinya, karena segala sesuatu yang banyak nggak baik juga gitu. Sebenarnya saya kan waktu Urban Cook cooking show saya yang tayang di AFC itu saya travel gitu. Jadi saya ngopi makanan-makanan daerah yang enak-enak saya aplikasikan untuk cara mudahnya. Sebenarnya makanan Indonesia tuh termasuk sangat sulit untuk dibuat. Cuman yang paling sehat adalah masakan Sunda karena banyak lalapan, terus lebih banyak tidak digoreng sebenarnya. Dan lebih banyak dengan proses masak yang tumis, yang kukus. Jadi menurut saya Sunda itu makanan yang paling sehat. Jadi dicoba di rumah. Sebenarnya nggak harus milih sih. Semua orang yang tumbuh dan tinggal dengan lidah Indonesia di Indonesia pastinya pasti akan selalu stick dengan makanan Indonesia. Mau kemanapun perginya, kayak misalkan zaman sekarang kalau ibu-ibu aja, kalau misalkan holiday ke luar negeri itu mereka bawa sambal. Atau enggak kalau misalkan ke luar negeri ke Paris tiba-tiba, aduh pengennya nasi karena saya nggak bisa makan roti. Jadi orang Indonesia saya yakin 100% nggak akan bisa lepas dari lidah Indo. Dari nasi, dari sambal, dari kerupuk gitu. Jadi mau adanya tren makanan baru atau apapun, pasti ujung-ujungnya orang cari makanan Indonesia untuk kesehariannya gitu. Makanan unik banyak banget. Saya selalu banyak belajar kalau ke daerah gitu. Ternyata saya belum nyobain semuanya gitu. Jadi setiap ke daerah pasti nyobain makanan yang baru, selalu yang unik. Selalu orang Indonesia tuh selalu bilang stigmanya yang salah sebenarnya. Kalau saya lihat semua orang Indonesia tuh nggak makan nasi sebenarnya. Kalau di daerah-daerah masih banyak orang yang tidak makan nasi, makannya masih singkong, masih ubi. Banyak juga orang yang tidak makan daging. Di daerah-daerah tuh saya banyak belajar, ternyata tuh, orang Indonesia tuh nggak semuanya sama makannya gitu. Ada yang makan non halal, ada yang makan halal. Pokoknya menarik banget, Indonesia tuh kaya banget budayanya. Jadi makanannya pun banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Jadi sebenarnya menurut saya makanan Indonesia tuh juga enak gara-gara pastinya flavorful sih. Karena kita dibudayakan dengan makanan yang rasanya medok. Kalau misalnya makanan Jepang mungkin rasanya nggak terlalu medok. Apalagi kalau kita ke Italia atau lagi ke Skandinavia yang makanannya mungkin bahannya untuk membuat satu resep tuh cuma butuh 5 bahan misalkan. Kalau di Indonesia tuh 5 bahan nggak cukup. Mungkin lebih dari 10 karena ada bawang putih, bawang merah, ada kemiri, ada lain-lain. Jadi emang kaya rasa. Jadi makanan India menurut saya sama Indonesia itu adalah makanan yang terenak di dunia karena kaya rasa. Sebenarnya kalau setiap saya pergi dengan pemerintah sendiri, ada list makanan yang dipilih oleh pemerintah untuk dipromosikan. Jadi kita tidak bisa mengambil bebas gitu. Jadi memang ada guideline-nya kalau dari pemerintah. Nasi goreng misalkan, soto. Misalkan tahun ini katanya soto harus dipromot ke dunia. Jadi menurut saya sebenarnya kalau menurut pribadi saya banyak banget makanan Indonesia yang harus dieksplor juga sih, nggak harus soto doang. Nasi goreng, soto, sate-satean. Jadi menurut saya harus dipromosikan banget di luar negeri.